Tamparan keras mendarat di pipiku. Di depan warga, aku diusir seperti sampah. Namun, detik berikutnya, deretan mobil hitam berplat khusus mengepung rumah kami. Saat kaca mobil terbuka, mertuaku gemetar hebat karena sosok yang turun bukanlah om-om, melainkan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara sutil yang beradu kasar dengan wajan penggorengan memecah keheningan pagi di sebuah rumah tipe 36 yang terletak di pinggiran Jakarta. Matahari belum tinggi, tapi hawa panas di dapur sempit itu sudah terasa mencekik, bukan hanya karena kompor yang menyala, tapi karena aura permusuhan yang berdiri tepat di ambang pintu dapur. Raisa Andriana menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Ia baru saja selesai menyiapkan nasi goreng dan telur dadar untuk sarapan suaminya, Rizky Nazar, ketika suara melengking itu terdengar. "Heh, Raisa, kamu itu kalau masak bisa nggak sih nggak berisik? Pagi-pagi udah bikin kuping sakit. Orang kaya itu kalau kerja halus, nggak gerusa-gerusu kayak orang kampung." Itu suara Iis Dahlia, ibu mertuanya. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan alis cetar membahana, meski hanya memakai daster di rumah. Iis menatap Raisa dengan pandangan merendahkan, tatapan yang sudah menjadi sarapan Raisa selama 2 tahun pernikahan ini. "Maaf, Bu. Tadi sutilnya agak licin kena minyak," jawab Raisa pelan, berusaha tetap sopan. Ia memindahkan nasi goreng ke piring saji dengan hati-hati. "Alasan aja kamu. Lihat tuh si Rizky, dia lagi siap-siap mau kerja cari duit. Kamu, cuma dasteran di rumah, ongkang-ongkang kaki, ngabisin beras?" Omel Iis sambil melangkah masuk, jarinya menunjuk-nunjuk wajah Raisa. "Coba kamu lihat menantunya Bu RT sebelah. Tiap pagi udah rapi, wangi, kerja di bank. Lah kamu, sarjana kok cuma jadi babu di rumah sendiri?" Raisa hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan sejuta rahasia. Iis Dahlia tidak pernah tahu, dan Raisa memang sengaja tidak memberitahu. Di balik daster batik pasarnya yang sederhana, dan di sela-sela waktu menyapu dan mengepel, Raisa sebenarnya mengendalikan pergerakan saham dan keputusan strategis salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia lewat ponsel pintar dan laptop bututnya di kamar. Raisa adalah putri tunggal Jeremy Thomas, pemilik JT Group. Namun, demi cinta dan janjinya pada mendiang ibunya untuk menemukan lelaki tulus yang tidak memandang harta, Raisa memilih menyembunyikan identitasnya. Rizky Nazar, suaminya, adalah pria yang baik, setidaknya di awal pertemuan mereka. Namun, Rizky punya satu kelemahan fatal. Ia tidak pernah berani mengangkat kepala di depan ibunya. "Rizky berangkat dulu ya, Bu, sayang." Suara Rizky terdengar dari ruang tamu. Pria itu muncul dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi oleh Raisa. Iis Dahlia langsung mengubah ekspresinya menjadi manis buatan. Anak lanang ibu udah ganteng. Hati-hati ya, nak. Kerja yang bener, biar bisa beliin ibu kalung emas kayak punya Bu Tejo. Jangan kayak istrimu ini, bisanya cuma jadi beban." Rizky menatap Raisa dengan tatapan bersalah, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya mencium tangan ibunya, lalu mengecup kening Raisa sekilas. "Aku jalan ya," bisiknya pelan, seolah takut ibunya mendengar nada sayang di suaranya. Raisa mengangguk. Saat motor Rizky menderu menjauh, Raisa kembali ke realitas pahitnya. Ia bukan putri konglomerat di rumah ini. Ia hanyalah menantu benalu di mata Iis Dahlia. Dan pagi ini, drama itu baru saja dimulai. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Iis Dahlia sejak sore sibuk menyuruh Raisa membersihkan ruang tamu yang sebenarnya sudah bersih. Ia bahkan memaksa Raisa mengganti taplak meja dengan yang baru, taplak renda yang biasanya hanya dipakai saat lebaran. "Malam ini ada tamu istimewa. Awas kamu jangan bikin malu. Masuk kamar aja sana kalau nggak dipanggil." Perintah Iis ketus saat jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Belum sempat Raisa bertanya siapa tamunya, sebuah mobil sedan putih mengkilap berhenti di depan pagar. Dari dalam mobil, turun seorang wanita muda dengan gaya fashion yang mencolok. Tas bermerek tergenggam di tangannya, sepatu hak tingginya berbunyi tak percaya diri saat melangkah di lantai teras. Jantung Raisa berdesir.
Ia mengenali wanita itu. Selin Evangelista, mantan pacar Rizky Nazar sewaktu kuliah. Wanita yang dulu meninggalkan Rizky karena Rizky dianggap belum mapan, dan kabarnya pergi ke luar negeri mengejar pengusaha kaya. Ya ampun, Tante Is. Kangen banget ih. Selin memeluk Is Dahlia dengan gaya sosialita, cipika-cipiki yang dibuat-buat namun disambut antusias oleh Is. Aduh, Selin cantik banget sih kamu sekarang. Beda banget ya auranya orang sukses sama orang susah. Sindir Is keras-keras, matanya melirik Raisa yang berdiri mematung di dekat dapur membawa nampan teh. Rizky yang baru saja selesai mandi, keluar dari kamar dan terkejut bukan main. Selin, kok kamu ada di sini? Hai, Kaye. Apa kabar? Tante Is yang ngundang aku makan malam. Katanya kangen. Kamu nggak kangen sama aku? Selin menjawab dengan nada manja, tangannya tanpa ragu menyentuh lengan Rizky. Rizky tampak kikuk, ia melirik Raisa dengan panik, tapi tidak menepis tangan Selin. Makan malam itu terasa seperti neraka bagi Raisa. Ia duduk di ujung meja, nyaris tak dianggap. Is Dahlia terus memonopoli percakapan, memuji-muji Selin setinggi langit. Wah, tas kamu baru ya, Sel? Ini yang mahal itu kan? Tanya Is, matanya berbinar menatap tas Selin yang diletakkan di kursi kosong. Ah, murah kok tante, cuma 50 juta. Oleh-oleh dari Paris kemarin, jawab Selin santai sambil mengibaskan rambutnya. Oh iya, Kaye, kamu masih kerja di staf administrasi itu? Duh, sayang banget lulusan terbaik kayak kamu gajinya pas-pasan. Coba kalau dulu kita nggak putus. Mungkin sekarang kamu udah jadi manajer di perusahaan papaku. Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk harga diri Rizky sekaligus merendahkan Raisa secara tidak langsung. Rezeki orang beda-beda, Mbak Selin, potong Raisa akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Yang penting Rizky kerjanya halal dan berkah. Suasana hening seketika. Is Dahlia membanting sendoknya ke piring. Prang. Heh, kamu itu diajak ngomong nggak? Kok nyaut? Selin ini tamu terhormat. Dia ngomong fakta. Rizky itu layu semenjak nikah sama kamu. Coba kalau sama Selin, pasti hidup ibu udah makmur. Selin tertawa kecil, tawa yang penuh kemenangan. Udah tante, jangan marah-marah. Mungkin Raisa sensitif karena nggak pernah lihat barang branded. Selin kemudian menatap Rizky lekat-lekat. Kaye, makanannya enak sih, tapi kok suasananya panas ya? Kapan-kapan makan di luar yuk, aku yang traktir. Raisa menatap suaminya, berharap Rizky membela kehormatan rumah tangga mereka. Tapi Rizky hanya menunduk dan bergumam pelan. Iya, makasih tawarannya, Sel. Malam itu, Raisa sadar, musuhnya bukan hanya mertua yang matre, tapi juga masa lalu yang datang membawa kilau emas palsu untuk merebut suaminya. 2 hari setelah makan malam bencana itu, sebuah mobil kurir ekspedisi berhenti di depan rumah. Kurir itu membawa sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus sangat rapi dengan kertas tebal berwarna hitam elegan dan pita emas. Tidak ada logo toko online biasa di sana, hanya sebuah emblem kecil di sudut kotak. Paket atas nama Ibu Raisa Andriana. Seru kurir itu di depan pagar. Kebetulan, Is Dahlia sedang menyiram tanaman, aktivitas pencitraan agar terlihat rajin di depan tetangga. Mendengar nama menantunya dipanggil untuk paket yang terlihat sangat mahal itu, Is langsung menyambar paket tersebut dari tangan kurir. Sini Pak, saya ibunya. Is menandatangani resi dengan kasar lalu membawa masuk kotak itu. Matanya berbinar. Ia yakin ini pasti barang mewah. Pikirannya langsung melayang, apa Rizky diam-diam membelikan ini untukku? Atau jangan-jangan ini dari Selin? Raisa yang sedang menyetrika di ruang tengah terkejut, melihat ibu mertuanya masuk membawa kotak miliknya. Itu adalah sampel kain sutra premium dan desain perhiasan terbaru untuk koleksi musim depan perusahaan ayahnya. Raisa memang meminta dikirim ke alamat rumah ini dengan nama samaran pada pengirimnya agar tidak mencolok, tapi kemasannya ternyata tetap terlihat mahal. Itu paket saya, Bu, kata Raisa, beranjak dari tempat duduknya. Is menepis tangan Raisa. Heh, jangan ngaku-ngaku. Kamu punya duit dari mana beli barang beginian? Bungkusnya aja kelihatan mahal. Pasti ini dari Rizky buat ibu, atau Rizky salah tulis nama. Tanpa izin,
Iis merobek paksa bungkus elegan itu. Matanya membelalak saat melihat isinya. Beberapa lembar kain sutra yang sangat halus, dan sebuah kotak beludru kecil berisi bros bertahtakan berlian, sampel prototipe untuk dicek kualitasnya oleh Raisa. Astaga! Napas Iis tercekat. Ini asli? Ia mengangkat bros itu, kilauannya memantul terkena cahaya lampu. Raisa panik. Jika Iis tahu nilainya, habislah sudah. Itu cuma imitasi, Bu. KW super. Saya beli online murah kok. Buat usaha jualan kecil-kecilan teman saya. Bohong, bentak Iis. Saya ini emang gak kaya, tapi saya tahu barang bagus. Ini berat. Raisa, kamu dapat duit dari mana? Tiba-tiba wajah Iis merah padam karena amarah yang dibuat-buat. Oh, saya tahu sekarang. Pantesan uang belanja bulan ini kamu bilang kurang terus. Kamu nyolong duit gaji Rizky ya? Kamu tilep uang dapur buat beli barang-barang ginian biar bisa gaya-gayaan kayak Selin? Demi Allah, Bu, saya nggak pernah ambil uang Mas Rizky sepeser pun untuk pribadi. Itu uang tabungan saya sendiri sebelum nikah, bantah Raisa. Halah, tabungan apa? Kamu kan pengangguran. Dasar istri nggak tahu diri. Suami kerja banting tulang, istri di rumah hambur-hamburin uang buat beli perhiasan. Teriak Iis semakin keras, sengaja agar tetangga mendengar. Iis menggenggam bros itu erat-erat. Barang ini Ibu sita. Daripada kamu pakai buat pamer, mending Ibu jual buat bayar utang. Maksudnya buat tabungan Rizky. Raisa menahan napas. Ia bisa saja menelepon ayahnya sekarang dan membungkam mulut mertuanya dengan tumpukan uang. Tapi bukan itu tujuannya. Ia ingin Rizky tahu watak asli ibunya, dan ia ingin melihat apakah Rizky akan percaya padanya. Tapi saat ini, bros itu ada di tangan Iis, dan Raisa harus memikirkan cara mengambilnya kembali tanpa membongkar identitasnya. Bu, tolong kembalikan. Itu amanah teman, pinta Raisa memohon. Mimpi kamu. Iis melengos pergi masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Meninggalkan Raisa yang gemetar menahan emosi di ruang tengah. Kesabarannya benar-benar sedang diuji di titik paling kritis. Di sebuah kafe indoor yang dingin, Iis Dahlia duduk berhadapan dengan Selin Evangelista. Iis meletakkan bros berlian yang ia rampas dari Raisa di atas meja, di samping cangkir kopinya. Kamu lihat ini, Sel? Si Raisa itu ternyata pinter nyolong duit Rizky. Beli beginian, padahal saya minta uang buat bayar arisan aja bilangnya nggak ada. Adu Iis dengan wajah memelas yang didramatisir. Selin mengambil bros itu, menelitinya dengan mata awas. Ia tahu barang branded. Tante, ini asli loh. Ini bukan barang murah. Kalau dijual bisa puluhan juta. Mata Iis terbelalak. Serius kamu? Keserakahan langsung menyala di matanya. Dasar menantu kurang ajar. Punya uang segitu banyak disembunyiin dari mertua. Selin tersenyum licik. Ia melihat celah. Sebenarnya, Selin sedang dikejar-kejar utang kartu kredit dan gaya hidupnya yang besar pasak daripada tiang. Ia butuh inang baru. Rizky memang gajinya pas-pasan, tapi Selin tahu Rizky tipe penurut. Jika ia bisa menyingkirkan Raisa, ia bisa menguasai Rizky dan mungkin memeras keluarga Rizky atau menjual aset-aset kecil mereka. Plus, egonya yang terluka dulu ingin menang dari wanita pilihan Rizky. Tante Iis. Selin memegang tangan Iis lembut. Tante mau nggak hidup enak? Bebas dari utang arisan, bisa pamer ke tetangga. Ya maulah, Sel. Siapa yang nggak mau? Aku bisa lunasin semua utang tante minggu ini juga. Bohong Selin dengan lancar. Tapi ada syaratnya. Apa? Apa aja tante lakuin? Selin mencondongkan tubuhnya, berbisik seperti ular berbisa. Tante harus bikin Rizky cerai sama Raisa secepatnya. Aku nggak mau jadi yang kedua, Tante. Aku mau jadi satu-satunya nyonya di rumah Tante. Kalau Rizky balik sama aku janji bakal cukupin semua kebutuhan Tante. Mobil baru, bisa diatur. Iis menelan ludah. Bayangan mobil baru dan uang belanja tanpa batas menari di pelupuk matanya. Ia sudah muak dengan Raisa yang miskin dan pelit. Tapi si Rizky itu bucin banget sama Raisa. Sel, susah misahinnya, keluh Iis. Gampang, Tan.
Laki-laki itu paling gak tahan kalau harga dirinya diinjak, kata Selin sambil memutar-mutar sedotan minumannya. Kita harus bikin skenario. Kita harus bikin seolah-olah Raisa itu selingkuh. Raisa itu wanita gak bener yang main sama om-om demi uang. Buktinya? Bros ini, mana mungkin istri pengangguran punya barang semahal ini kalau bukan dari sponsor? Iis terdiam sejenak, lalu senyum jahat merekah di bibirnya. Ide itu brilian. Sesuai dengan dugaannya selama ini. Benar juga kamu. Pantesan dia sering main HP diam-diam. Jangan-jangan dia jual diri online. Nah, itu dia. Kita butuh bukti yang lebih jeger, Tante. Biar Rizky jijik sama dia dan langsung talak 3. Hasut Selin. Mereka berdua pun menyusun rencana busuk. Tanpa mereka sadari, mereka sedang bermain api dengan putri seorang naga yang sedang tidur. Dan api itu sebentar lagi akan membakar mereka sendiri. Hari itu adalah hari ulang tahun Raisa yang ke-25. Tentu saja, tidak ada yang ingat. Rizky sibuk lembur, atau begitulah alasannya, dan Iis Dahlia sibuk di kamar menghitung utang-utangnya yang makin menumpuk. Raisa duduk di teras depan, menatap jalanan yang berdebu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari, "Papa, selamat ulang tahun, putriku sayang. Maaf papa nggak bisa datang karena masih meeting di Singapura. Tapi kado papa sudah sampai di depan gang. Papa tahu kamu suka yang warna merah. Love, papa." Raisa mengerutkan kening. Kado? Di depan gang? Belum sempat ia membalas pesan itu, suara raungan mesin yang halus namun bertenaga terdengar mendekat. Suara yang sangat berbeda dari knalpot motor atau mobil keluarga biasa yang lewat di kompleks itu. Sebuah truk towing, derek gendong, besar perlahan berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan mereka yang kecil. Di atas truk itu, terikat dengan gagah, sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyala. Sebuah Porsche 911 terbaru. Mengkilap, seksi, dan memancarkan aura kekayaan yang tak terbantahkan. Warga sekitar langsung berhamburan keluar. Anak-anak kecil bersorak. Tukang sayur berhenti melayani pembeli. Semua mata tertuju pada mobil itu. "Mbak, ini alamat rumah Ibu Raisa Andriana?" tanya petugas pengantar yang turun membawa papan jalan. Raisa berdiri dengan lutut lemas. "Papa gila," batinnya. "Ini terlalu mencolok." "Iya, saya Raisa," jawabnya gugup. "Tolong tanda tangan di sini, Bu. Unit sudah lunas, semua surat lengkap di dashboard." Saat mobil itu diturunkan dari truk towing, Iis Dahlia keluar rumah karena mendengar keributan. Matanya nyaris lompat keluar dari rongganya saat melihat mobil merah itu terparkir anggun, memenuhi hampir seluruh jalan depan rumah karena garasi mereka tak cukup muat. Ini mobil siapa?" tanya Iis dengan suara bergetar. Ia menatap Raisa, lalu menatap mobil itu, lalu kembali ke Raisa. Selin, yang entah sejak kapan sudah ada di ujung jalan, karena memang sedang memantau situasi untuk menjalankan rencananya, melihat kesempatan emas. Ia berjalan cepat mendekati kerumunan. "Ya ampun, mobil semewah ini?" seru Selin, memancing perhatian warga. "Tante Iis, Rizky hebat banget bisa beliin ini." Atau? Selin menggantung kalimatnya, menatap Raisa dengan tatapan menuduh yang dibuat dramatis. "Nggak mungkin gaji Rizky cukup buat beli spionnya doang kan?" Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. "Iya ya, suaminya kan cuma staf biasa. Masa ngepet? Jangan-jangan..." Iis Dahlia merasakan darahnya mendidih. Otaknya yang sudah diracuni Selin langsung menyambungkan titik-titik yang salah. Bros mahal kemarin, dan sekarang mobil miliaran rupiah. "Raisa," teriak Iis menggelegar, membelah kerumunan. "Jelaskan sekarang juga. Dari mana kamu dapat mobil ini?" Raisa menelan ludah. Ia tidak mungkin bilang dari ayahnya sekarang, karena Iis pasti tidak akan percaya dan malah menuduhnya berhayal. Ini hadiah, Bu." "Hadiah dari siapa?" "Dari Rizky?" "Nggak mungkin." Iis maju selangkah, wajahnya merah padam. "Ngaku kamu. Kamu dapat ini dari laki-laki lain kan? Kamu jadi simpanan siapa? Hah?" Tuduhan itu terlontar keras, disaksikan puluhan pasang mata tetangga. Angin sore terasa berhenti berhembus.
Raisa berdiri tegak, harga dirinya terusik. Namun sebelum ia sempat membela diri, suara motor Rizky terdengar mendekat. Rizky pulang kerja, dan ia disambut oleh pemandangan yang akan menghancurkan rumah tangganya. Sebuah mobil Porsche merah, istrinya yang dikepung massa, dan ibunya yang siap meledak. Drama sesungguhnya baru saja dimulai. Suara deru motor metik tua milik Rizky Nazar akhirnya mati, menyisakan keheningan yang ganjil di sore itu. Rizky melepas helmnya dengan gerakan lambat, wajahnya kusam oleh debu jalanan dan kelelahan setelah seharian dimarahi atasan di kantor. Namun, rasa lelah itu seketika menguap, digantikan oleh kebingungan yang mencekam saat melihat pemandangan di depan rumah kontrakannya. Di sana, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala. Sebuah Porsche 911 yang biasanya hanya ia lihat di majalah otomotif atau film Hollywood, terparkir angkuh, memakan hampir seluruh badan jalan gang yang sempit. Kilau ket mobil itu begitu menyakitkan mata, kontras dengan pagar besi rumahnya yang mulai berkarat. Tapi yang lebih membingungkan adalah kerumunan manusia yang mengelilinginya. Tetangga kanan-kiri, anak-anak kecil, tukang sayur, hingga Pak RT, semuanya berkumpul seperti sedang menonton atraksi topeng monyet. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri 3 wanita. Ibunya yang terlihat seperti banteng siap menyeruduk, Selin yang melipat tangan dengan senyum miring, dan istrinya, Raisa, yang berdiri mematung dengan wajah pucat. "Ini ada apa, Bu? Raisa? Kenapa rame-rame begini?" tanya Rizky sambil turun dari motor, langkahnya ragu-ragu membelah kerumunan. Para tetangga langsung memberi jalan, namun tatapan mereka bukan tatapan ramah seperti biasa. Ada cibiran, bisik-bisik, dan tatapan jijik yang dilemparkan ke arah Raisa. "Nah, ini dia suaminya pulang," seru Bu Tejo, tetangga yang paling gemar bergosip. "Kasihan ya Mas Rizky, capek-capek kerja, di rumah ada drama Korea." Rizky menatap ibunya, meminta penjelasan. "Bu, ini mobil siapa? Salah parkir." Iis Dahlia tertawa, tawa yang kering dan tajam. Ia melangkah mendekati anaknya, lalu mencengkeram lengan Rizky kuat-kuat, seolah ingin menyalurkan amarahnya. "Salah parkir kamu bilang?" tanya sama istrimu yang sok suci ini. "Mobil ini diantar buat dia? Atas nama dia?" Rizky ternganga. Ia menoleh ke arah mobil itu, lalu ke arah Raisa. "Hah? Maksudnya gimana? Sa, ini mobil kamu?" Raisa menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kepercayaan di sana. "Mas, dengerin aku dulu. Ini hadiah." "Ini hadiah dari siapa?" potong Selin tiba-tiba. Ia maju selangkah, mengambil peran sebagai pemerhati yang seolah peduli. "Kaye, lo harus rasional. Gaji lo UMR. Raisa nggak kerja. Terus tiba-tiba ada Porsche 911 Carrera S di depan rumah lo. Harga mobil ini miliaran, Kaye. Pajaknya aja bisa buat beli rumah ini. Lo pikir masuk akal kalau ini hadiah undian sabun colek?" Logika Rizky tersentak. Benar. Itu tidak masuk akal. Otaknya yang lelah tidak mampu memproses kemungkinan lain selain skenario terburuk. Rasa rendah diri yang selama ini ia pendam, bahwa ia belum bisa membahagiakan Raisa, bahwa hidup mereka pas-pasan, tiba-tiba meledak menjadi rasa curiga. "Sa." Suara Rizky bergetar. "Jujur sama aku, kamu dapat uang dari mana? Atau kamu pinjam uang rentenir? Atau kamu main judi online?" Raisa menggeleng kuat. "Enggak, Mas. Demi Allah enggak. Mas ingatkan hari ini hari apa? Ini ulang tahunku, Mas. Ini kado dari Papa." "Papa?" Iis Dahlia menyambar cepat. "Papa kamu yang katanya petani di kampung itu? Yang kamu bilang hidup sederhana?" "Heh, Raisa. Jangan ngarang cerita. Mana ada petani kirim mobil sport? Kalau kirim singkong 1 karung baru masuk akal." Gelak tawa tetangga terdengar menyakitkan. Raisa terpojok. Ia memang pernah bilang ayahnya, petani, tapi ia tidak bohong. Ayahnya memang punya hobi berkebun, di lahan sawit seluas ribuan hektar miliknya sendiri. Tapi menjelaskan itu sekarang, di depan massa yang sudah menghakimi, terasa percuma. "Lihat tuh, dia diam kan?" kompor Iis lagi. "Berarti dia bohong, Kaye. Ibu udah curiga dari kemarin."
Bros berlian, kain sutra, sekarang mobil. Istrimu ini bukan wanita benar-benar. Sidang jalanan itu semakin memanas. Rizky berdiri di tengah, terombang-ambing antara cinta dan logika yang dimanipulasi. Dan Raisa, terdakwa tanpa pengacara, berdiri sendiri melawan dunia yang dikoordinir oleh mertuanya. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di wajah-wajah tegang itu. Iis Dahlia merasa di atas angin. Dukungan warga dan keraguan Rizky adalah bensin bagi api kemarahannya. Ia merasa inilah saatnya menyingkirkan benalu di rumahnya. Iis berjalan mendekati mobil mewah itu. Tangannya menyentuh kap mesin yang masih hangat. Mulus banget. Gumamnya, matanya berkilat tamak. Mobil semahal ini, pasti bayarannya mahal juga. Ia berbalik badan, menatap Raisa dengan tatapan yang seolah mampu menguliti. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi jurang di antara mereka sudah tak terukur. Kamu pikir saya bodoh, Raisa? Suara Iis merendah, tapi intonasinya penuh bisa. Selama ini kamu di rumah, bilangnya ngerjain kerjaan sampingan di laptop. Ternyata apa? Open bow? Atau jadi simpanan pejabat? Jaga mulut ibu. Raisa berteriak, air matanya mulai menggenang. Emosinya pecah. Ia tidak terima harga dirinya diinjak sedemikian rupa. Ibu boleh hina masakan saya, ibu boleh hina cara berpakaian saya, tapi jangan pernah fitnah kehormatan saya. Iis Dahlia tidak mundur. Ia justru maju, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Raisa. Warga terkesiap. Bunyinya begitu nyaring, hingga membuat suasana hening seketika. Raisa memegangi pipinya yang panas, matanya membelalak tak percaya. Iis menunjuk wajah Raisa dengan telunjuk yang gemetar karena amarah. Lalu, meluncurlah kalimat keramat yang sudah disiapkan skenarionya oleh kebencian. Dasar menantu nakal. Pasti mobil mewah ini dikasih om-om kan. Teriakan Iis menggema di gang sempit itu. Ngaku kamu. Lanjut Iis histeris. Mertua menuduhmu selingkuh bukan tanpa alasan. Mana ada wanita baik-baik dapat mobil ginian. Kamu pasti jual diri kan? Kamu jual tubuh kamu buat kemewahan ini sementara anak saya banting tulang cari nafkah halal. Dasar perempuan murahan. Selin, yang berdiri di belakang Rizky, berbisik pelan, cukup untuk didengar Rizky. Tuh kan, Kaye. Firasat ibu itu nggak pernah salah. Lihat aja, Raisa nggak bisa jawab. Kasihan banget loh, Kaye. Istri di rumah ternyata, jualan. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Rizky. Bayangan Raisa yang selama ini lembut, sabar, dan sederhana, hancur berkeping-keping di kepalanya, digantikan oleh imajinasi liar yang ditanamkan ibunya. Rasa cemburu, malu sebagai lelaki, dan sakit hati bercampur menjadi racun. Raisa menatap Iis dengan napas memburu. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ibu jahat. Desis Raisa. Saya jahat? Iis melotot. Kamu yang jahat. Kamu bawa aib ke keluarga ini. Mobil ini bukti perzinahan kamu. Iis berbalik ke arah warga, mencari pembenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saksinya, saya nggak sudi punya menantu pelacur. Saya nggak mau rumah saya kena azab gara-gara kelakuan dia. Usir aja, Bu Iis. Bikin kotor kampung kita, teriak salah satu warga yang termakan provokasi. Iya, usir. Jangan sampai kampung kita kena sial, timpal yang lain. Sorak-sorai pengusiran mulai terdengar. Iis tersenyum puas. Rencananya berhasil sempurna. Raisa sudah hancur di mata sosial. Sekarang tinggal menghancurkannya di mata hukum pernikahan. Di tengah badai cacian itu, Raisa hanya punya satu harapan. Satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ia menoleh ke arah Rizky Nazar. Pria yang pernah berjanji di depan penghulu untuk menjaganya lahir dan batin. Rizky berdiri kaku di samping motornya. Wajahnya tertunduk, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Mas. Panggil Raisa lirih, mengabaikan teriakan Iis dan warga. Ia melangkah mendekati suaminya, mencoba meraih tangan Rizky. Mas Rizky percaya sama aku kan? Mas tahu aku istri seperti apa?
Aku nggak pernah keluar rumah tanpa izin Mas. Aku selalu ada di rumah. Rizky tidak menyambut tangan Raisa. Ia justru memundurkan langkahnya, seolah tangan Raisa adalah penyakit menular. Gerakan mundur itu bagaikan tikaman pisau bagi Raisa. Mas, suara Raisa tercekat. Rizky mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata kemarahan dan kekecewaan yang salah alamat. Ia menatap mobil Porsche itu sekali lagi, lalu menatap pakaian Raisa yang lusuh. Kontras itu membunuhnya. Mobil itu harganya berapa, Sa? Tanya Rizky dengan suara parau. Aku nggak tahu, Mas. Itu hadiah Papa. Papa itu. Cukup, bentak Rizky. Jangan bawa-bawa papamu yang petani itu. Kamu pikir aku bodoh? Berapa kali kamu tidur sama laki-laki itu buat dapat mobil ini? Hah? Dunia Raisa runtuh. Bukan karena tamparan mertuanya, tapi karena kalimat suaminya. Mas, kamu nuduh aku zina? Air mata Raisa tumpah deras. 2 tahun kita nikah, Mas. Kita makan satu piring, tidur satu bantal. Kamu nggak kenal aku? Kamu lebih percaya hasutan orang daripada istrimu sendiri. Bukti ada di depan mata, Sa. Rizky menunjuk mobil itu dengan kasar. Logika aku nggak bisa nerima. Aku kerja pagi pulang malam cuma dapat gaji UMR. Kamu di rumah diam-diam dapat Porsche. Kalau bukan selingkuh, apa? Tuyul? Selin tersenyum puas di belakang punggung Rizky. Ia menepuk bahu Rizky pelan. Sabar, Kaye. Gue ngerti perasaan lo. Sakit banget dikhianatin kayak gini. Mending lo tegas sekarang. Rizky menarik napas panjang, dadanya naik turun menahan isak. Ia merasa harga dirinya sebagai suami telah diinjak-injak oleh perselingkuhan ini. Rasa minder yang selama ini ia pendam, merasa tidak pantas untuk Raisa yang cantik, kini menemukan validasinya, meski dengan cara yang salah. Aku kecewa sama kamu, Sa, ucap Rizky akhirnya, suaranya dingin dan asing. Aku nggak nyangka kamu serendah ini. Hening. Kalimat itu mematikan segala rasa cinta yang tersisa di hati Raisa. Jika Rizky bertanya baik-baik, Raisa akan menjelaskan. Jika Rizky membelanya dari amukan massa, Raisa akan memberitahu segalanya malam ini juga. Tapi Rizky memilih menjadi hakim yang buta. Raisa menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadinya memohon, kini berubah menjadi tatapan beku. Tatapan seorang putri konglomerat yang terhina. Baik, kata Raisa datar. Ingat kata-kata kamu hari ini, Mas. Ingat baik-baik. Karena suatu hari nanti, kamu akan rela menukar nyawamu untuk menarik kembali kalimat itu. Rizky terdiam, merasakan hawa dingin yang aneh dari nada bicara istrinya. Tapi egonya terlalu tinggi untuk peduli. Ia memalingkan wajah, memilih bisu, membiarkan ibunya mengambil alih panggung eksekusi selanjutnya. Melihat Rizky sudah menyerah, Iis Dahlia langsung mengambil tindakan agresif. Ia tidak mau membuang waktu. Tujuannya bukan hanya memisahkan mereka, tapi juga menguasai aset. Udah, nggak usah banyak drama sinetron. Iis merangsek maju. Ia menyambar kunci mobil Porsche yang digenggam erat oleh Raisa. Sini kuncinya. Ini punya saya. Raisa mencoba mempertahankan, tapi tenaga Iis yang didorong keserakahan jauh lebih besar. Iis berhasil merampas kunci itu, kuku panjangnya sempat menggores tangan Raisa hingga berdarah. Sakit, Bu. Bodoh amat. Kunci ini Ibu Sita. Seru Iis sambil mengangkat kunci itu tinggi-tinggi seolah piala kemenangan. Anggap aja ini ganti rugi. Ganti rugi atas sakit hati anak saya yang kamu selingkuhin. Ganti rugi atas makan tidur kamu gratis di sini 2 tahun. Itu perampokan namanya, Bu, protes Raisa tegas. Heh, maling teriak maling. Kamu yang ngerampok harga diri keluarga ini. Iis berbalik menatap Rizky. Kaye, masuk ke kamar. Keluarin semua barang-barang perempuan ini. Ibu nggak mau ada bau dia lagi di rumah ini. Rizky diam saja, tidak bergerak. Rizky, dengar kata ibu nggak? Bentak Iis. Selin dengan sigap mengambil peran. Biar aku bantu, Tante. Kasihan Rizky lagi syok.
Selin berlari masuk ke dalam rumah dengan semangat 45. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari dalam kamar. Selin keluar membawa koper besar milik Raisa, koper lama yang sudah butut. Tanpa ampun, Selin melempar koper itu ke halaman, hingga isinya, baju-baju daster dan kaos murah, berhamburan keluar di atas tanah yang berdebu. UPS. Sorry. Keberat sih, kata Selin dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Iis Dahlia menendang tumpukan baju itu ke arah kaki Raisa. Tuh, bawa kain lab kamu ini. Pergi dari sini sekarang juga. Detik ini juga. Raisa menatap baju-bajunya yang berserakan. Baju-baju yang ia beli di pasar kaget, demi menghemat uang belanja agar Rizky bisa makan enak. Baju-baju saksi bisu pengabdiannya. Mas Rizky. Raisa memanggil suaminya satu kali lagi. Panggilan terakhir. Kamu beneran diam aja lihat aku diusir kayak gini? Lihat baju-baju aku ditendang ibumu? Rizky memejamkan mata, rahangnya mengeras. Pergi, Sa. Pergi sebelum aku makin emosi. Bawa mobil haram kamu itu, jangan. Mobil itu tinggal di sini. Enak aja, potong Iis. Mobil ini sitaan. Kamu pergi jalan kaki. Biar, Om, kamu itu yang jemput. Sana. Iis mendorong bahu Raisa keras-keras, hingga Raisa terhuyung mundur hampir jatuh ke selokan. Warga hanya menonton, beberapa merekam dengan ponsel mereka, siap memviralkan kejadian, pengusiran pelakor, versi mereka. Raisa menegakkan badannya. Ia tidak memungut baju-bajunya yang kotor. Ia berdiri tegak, membenarkan rambutnya yang berantakan. Aura penindasan yang tadi menyelimutinya perlahan pudar, digantikan oleh aura dingin yang mengerikan. Kalian mengusirku tanpa sepeser pun harta? Tanya Raisa pelan. Emang kamu punya harta apa? Sadar diri, cibir Iis. Baik, Raisa mengangguk. Kalian mau mobil ini? Ambil. Kalian mau rumah ini tenang tanpa aku? Silakan. Tapi ingat, saat aku melangkah keluar dari gerbang itu, aku bukan lagi Raisa istri Rizky. Dan kalian akan menyesal seumur hidup. Halah, bacot, cepetan pergi. Iis meludah ke tanah. Raisa membalikkan badan. Ia berjalan keluar pagar tanpa menoleh lagi ke arah Rizky yang masih menunduk, tanpa melihat Selin yang tersenyum menang, dan tanpa mempedulikan Iis yang sibuk mengelus mobil Porsche itu. Raisa berjalan menjauh dari kerumunan, langkahnya pasti, meninggalkan neraka yang selama ini ia sebut rumah. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah alam pun marah melihat ketidakadilan yang baru saja terjadi. Raisa berjalan kaki sekitar 500 meter dari rumah kontrakan itu, berhenti di depan sebuah minimarket untuk mencari tempat yang agak tenang. Orang-orang yang lewat menatapnya aneh. Seorang wanita muda, dengan pipi merah bekas tamparan, tangan berdarah tergores, tanpa tas, tanpa dompet, hanya menggenggam sebuah ponsel pintar yang retak layarnya. Raisa duduk di kursi plastik depan minimarket. Napasnya masih menderu, tapi anehnya, ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering saat koper bajunya dilempar tadi. Hatinya yang dulu penuh cinta untuk Rizky, kini kosong. Dan kekosongan itu perlahan diisi oleh kerinduan akan identitas aslinya. Ia menatap layar ponselnya. Ada notifikasi missed call 3 kali dari Papa. Raisa menekan tombol panggil balik. Tangan kanannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang siap tumpah. Tut. Hanya 2 kali nada sambung, telepon itu langsung diangkat. Halo? Sayang? Raisa? Kamu di mana? Nak? Papa khawatir kok telepon nggak diangkat. Kado Papa sudah sampai. Suara bariton Jeremy Thomas yang hangat dan penuh wibawa terdengar di ujung sana. Suara yang sudah 2 tahun ini jarang ia dengar, karena Raisa sibuk bermain peran menjadi orang susah. Mendengar suara ayahnya, pertahanan Raisa runtuh seketika. Tapi kali ini bukan tangisan cengeng. Ini adalah tangisan pengaduan seorang anak yang terluka. "Pa." Suara Raisa parau. Hening sejenak di seberang sana. Jeremy, dengan insting seorang ayah, langsung tahu ada yang tidak beres. Nada bicaranya berubah, dari hangat menjadi tajam dan waspada. "Raisa, kamu kenapa? Kamu menangis?"
Siapa yang menyakitimu? Suara Jeremy terdengar menahan amarah. Raisa menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya untuk mengucapkan kalimat yang akan mengubah nasib semua orang di cerita ini. Pah, jemput Raisa sekarang. Bawa semua pengawal papa. Bawa pengacara terbaik papa. Kenapa? Nak? Apa yang terjadi? Suamimu mana? Desak Jeremy. Raisa menatap ke arah jalanan, matanya menyala dengan tekad pembalasan. Sandiwara sudah selesai, Pah. Raisa sudah diusir. Mereka menuduh Raisa wanita murahan. Mereka merampas mobil kado dari papa. Mereka bilang mobil itu dari om-om simpanan. Apa? Teriakan Jeremy terdengar begitu keras, hingga Raisa harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Siapa yang berani bicara begitu? Siapa? Mertua Raisa, Pah. Dan Rizky, dia diam saja. Dia percaya fitnah itu. Terdengar suara gebrak meja di seberang telepon. Suara Jeremy berubah menjadi dingin, sedingin es kutub utara, nada suara yang biasanya hanya ia gunakan saat akan menghancurkan pesaing bisnis yang curang. Share lokasi kamu sekarang. Jangan kemana-mana. Papa kesana. Papa akan ratakan siapapun yang bikin putri papa menangis. Iya, Pah. Raisa tunggu. Satu hal lagi, Raisa, tambah Jeremy sebelum menutup telepon. Mulai detik ini, hapus air matamu. Tegakkan kepalamu. Kamu adalah Raisa Andriana Thomas, pewaris tunggal JT Group. Jangan biarkan sampah-sampah itu melihatmu lemah. Siap, Pah. Klik. Sambungan terputus. Raisa menurunkan ponselnya. Ia menyeka sisa air mata di sudut matanya dengan ujung jari. Ia berdiri, merapikan dasternya, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi Raisa si upik abu yang penurut. Di kejauhan, ia mendengar suara sirine samar-samar. Tapi bukan polisi. Itu adalah suara iring-iringan konvoy VVIP yang sedang membelah kemacetan Jakarta dengan kecepatan penuh. Sang raja sedang menuju ke medan perang untuk menyelamatkan Tuan Putri dan menghukum para pengkhianat. Langit di atas perkampungan padat penduduk itu sudah sepenuhnya gelap. Hanya lampu jalanan yang remang-remang dan lampu neon dari teras rumah warga yang menerangi panggung drama di depan rumah kontrakan Rizky Nazar. Iis Dahlia masih di sana, duduk dengan angkuh di atas kap mesin Porsche merah itu, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Di tangannya, kunci mobil itu diputar-putar dengan gaya provokatif. Rizky duduk di kursi teras dengan kepala tertunduk dalam kedua tangannya, hancur lebur dimakan keraguan dan rasa malu. Selin Evangelista sibuk menenangkan Rizky sambil sesekali melirik jam tangan palsunya, berharap drama ini segera berakhir agar ia bisa segera menjual mobil itu. Udah, Kaye. Lupain perempuan itu. Sekarang kita punya modal baru. Mobil ini kalau dijual laku miliaran. Kita bisa pindah ke apartemen. Kamu bisa modal usaha, bujuk Selin, suaranya mendesis seperti ular. Tiba-tiba, tanah bergetar. Bukan gempa bumi. Getaran itu berasal dari suara deru mesin-mesin bertenaga besar yang mendekat secara serempak. Cahaya silau yang sangat terang menembus kegelapan gang sempit itu, membuat Iis menyipitkan mata. Dari ujung jalan, muncul sebuah iring-iringan kendaraan yang sama sekali tidak lazim masuk ke perumahan kelas menengah ke bawah ini. Bukan satu, bukan dua, tapi 6 mobil SUV hitam besar, jenis Toyota Land Cruiser dan Alphard seri terbaru, berjalan perlahan seperti predator yang mengintai mangsa. Kaca mereka gelap pekat, bodi mereka mengkilap memantulkan cahaya lampu jalanan yang kusam. Di bagian depan, 2 motor besar Voyager, pengawal, dengan lampu strobo biru menyala tanpa suara sirine, tanda VVIP yang tidak ingin gaduh tapi menuntut jalan, membelah kerumunan warga. Minggir, tolong jalan dikosongkan, perintah salah satu pengawal bermotor dengan tegas namun sopan. Warga yang tadi berkerumun menghujat Raisa, kini mundur teratur dengan mulut menganga. Aura kekuasaan yang dipancarkan konvoy ini begitu kuat, membuat nyali mereka ciut seketika. Wah, ada pejabat lewat atau apa nih? Bisik Pak RT gemetar. Gila. Mobilnya hitam semua, platnya lihat tuh platnya. Angka cantik semua. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah kontrakan Rizky, mengepung Porsche merah yang diduduki Iis.
Mesin mereka tidak dimatikan, suara puring mesin diesel V8 terdengar mengintimidasi, seolah siap melindas siapa saja yang menghalangi. Iis Dahlia turun dari kap mesin dengan gugup. Namun, dasar wanita yang buta oleh kesombongan, rasa takutnya segera tertutup oleh asumsi liarnya. Otaknya yang picik langsung menyimpulkan satu hal. Hah? Panjang umur. Seru Iis sambil menepuk bahu Rizky keras-keras. Lihat, Kaye. Lihat siapa yang datang. Ini pasti si, Om-Om, simpanan istrimu itu. Dia pasti mau jemput si Raisa atau ngambil mobilnya. Rizky mengangkat wajahnya, menatap nanar ke arah mobil-mobil monster itu. Hatinya panas. Jadi benar? Raisa punya backing sekuat ini? Pikiran Rizky semakin keruh. Brengsek. Desisnya. Selin justru terlihat pucat. Sebagai orang yang sering bergaul di lingkaran sosialita, meski dengan cara menipu, ia tahu jenis mobil dan formasi pengawalan ini. Ini bukan sekadar, om-om, hidung belang biasa. Ini level konglomerat atau pejabat tinggi negara. Siapa sebenarnya yang kita lawan? Batin Selin panik. Pintu mobil kedua, sebuah Land Cruiser hitam legam, terbuka. 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan AirPC di telinga turun dengan serempak. Gerakan mereka taktis dan cepat. Mereka membentuk barikade di depan pintu penumpang mobil ketiga. Sebuah Toyota Alphard Executive Lounge yang paling mewah di antara semuanya. Suasana hening mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara tangisan bayi. Semua mata tertuju pada pintu Alphard yang perlahan terbuka otomatis. Sepatu pantofel kulit mengkilap yang harganya mungkin setara dengan gaji Rizky setahun, menapak turun ke aspal jalan yang berlubang. Seorang pria paruh baya keluar dari dalam mobil. Usianya mungkin sudah kepala 5, tapi tubuhnya masih tegap dan bugar. Wajahnya tampan, berwibawa, dengan rahang tegas dan tatapan mata setajam elang. Ia mengenakan setelan jas bespoke, jahitan khusus, warna abu-abu gelap, tanpa dasi, kerah kemeja putihnya terbuka sedikit menampilkan kesan santai namun berkelas. Itu adalah Jeremy Thomas, pemilik JT Group, salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Iis Dahlia, yang tidak pernah membaca majalah bisnis dan tontonannya hanya gosip murahan, tidak mengenali wajah itu sebagai tokoh publik. Yang ia lihat hanyalah seorang pria tua kaya raya yang menurutnya adalah pembeli tubuh menantunya. Dengan keberanian yang didorong oleh kebodohan, Iis melangkah maju, berkacak pinggang di depan pagar rumahnya. Heh! Akhirnya nongol juga batang hidungnya. Teriak Iis lantang, menunjuk wajah Jeremy dengan telunjuknya. Jadi situ, gadunnya si Raisa? Situ yang ngasih mobil ini biar bisa nidurin menantu saya? Para pengawal Jeremy langsung bergerak, tangan mereka siap di balik jas, waspada senjata, tapi Jeremy mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar mereka tenang. Jeremy menatap Iis dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kasihan, dan geli. Ia tidak menjawab. Ia bahkan tidak berhenti berjalan. Weh! Diajak ngomong kok budeg. Iis makin menjadi-jadi, merasa diabaikan. Mentang-mentang kaya, situ pikir bisa beli harga diri keluarga saya. Ambil tuh mobil rongsokan situ. Dan ambil sekalian bekas istri anak saya. Kami nggak butuh uang haram. Rizky berdiri di belakang ibunya, tangannya mengepal. Ia ingin marah, ingin memukul pria itu, tapi kakinya terasa dipaku ke tanah. Aura pria itu terlalu besar. Terlalu mendominasi. Ada sesuatu di mata pria itu yang membuat Rizky merasa kerdil. Jeremy Thomas berhenti tepat 2 langkah di depan Iis. Ia menatap Iis dari ujung kaki ke ujung rambut, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Minggir, ucap Jeremy pelan. Satu kata, tapi bobotnya seperti tonjolan besi. Apa? Kamu ngusir saya di rumah saya sendiri. Belum sempat Iis menyelesaikan kalimatnya, Jeremy sudah berjalan melewatinya begitu saja. Iis terdorong ke samping oleh bahu salah satu pengawal yang membuka jalan. Jeremy sama sekali tidak tertarik berdebat dengan Iis. Matanya hanya mencari satu orang. Pintu penumpang sisi lain dari Alphard itu terbuka. Dan dari sana, turunlah seseorang yang membuat napas Rizky tercekat. Raisa. Tapi ini bukan Raisa yang tadi diusir dengan das terlusuh.
Raisa kini mengenakan blazer putih elegan milik ayahnya yang disampirkan di bahu untuk menutupi dasternya. Rambutnya yang tadi berantakan kini disisir rapi ke belakang. Meski matanya sembab, dagunya terangkat tinggi. Ia berjalan didampingi dua pengawal, melangkah mendekati Jeremy. "Pah!" Suara Raisa bergetar saat melihat ayahnya. Jeremy merentangkan kedua tangannya. Raisa berlari kecil dan menghambur ke pelukan ayahnya. Tangis yang tadi ia tahan meledak lagi di dada bidang pria parubaya itu. Jeremy memeluk putrinya erat, satu tangannya mengelus kepala Raisa, satu tangannya lagi menepuk punggung Raisa dengan protektif. "Assisted. Papa di sini. Nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi," bisik Jeremy, suaranya terdengar jelas di keheningan malam itu. Iis Dahlia melongo. Mulutnya terbuka lebar membentuk huruf O, otaknya yang lambat berputar keras. "Pah?" Raisa panggil dia papa? Jadi dia bukan gadun? "Pah?" Beo Rizky, suaranya nyaris tak terdengar. "Papa?" Jeremy melepaskan pelukannya perlahan, lalu merangkul bahu Raisa erat, memosisikan putrinya di samping tubuhnya, menghadap ke arah Iis, Rizky, dan Selin. Tatapan Jeremy yang tadi hangat pada Raisa, kini berubah menjadi sorot mata pembunuh saat menatap keluarga itu. "Kalian?" Suara Jeremy rendah, tapi menggema menakutkan. "Kalian berani menyebut putriku pelacur?" Iis Dahlia mundur selangkah, kakinya gemetar. "Tunggu dulu. Pak, ini pasti salah paham. Raisa itu anak yatim piatu, dia bilang bapaknya petani di kampung. Bapak jangan ngaku-ngaku. Bapak pasti aktor bayaran kan?" Jeremy tertawa sarkas. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tinta emas timbul, lalu menjentikannya ke arah Iis. Kartu itu jatuh tepat di kaki Iis. "Ambil. Baca," perintah Jeremy. Dengan tangan gemetar, Rizky yang mengambil kartu itu. Ia membacanya di bawah sinar lampu teras. "Jeremy Thomas, President Director Founder, The Group." Mata Rizky membelalak. Ia tahu nama ini. Siapa yang tidak tahu JT Group? Perusahaan yang menguasai properti, tambang, dan retail di negeri ini. Dan nama belakang istrinya, Raisa Andriana. Ia baru sadar, nama lengkap Jeremy Thomas di media sering disingkat, tapi nama keluarganya adalah Thomas Andriana. Dan untuk meluruskan otak kotormu, Jeremy menatap tajam ke arah Iis. "Saya Jeremy Thomas. Dan Raisa Andriana Thomas adalah putri kandung saya satu-satunya. Pewaris tunggal seluruh kekayaan saya. Bukan simpanan. Bukan peliharaan. Dia adalah wanita yang kalian sia-siakan." Duar. Pengakuan itu meledak lebih keras daripada petir di siang bolong. Iis Dahlia merasa lututnya lenyap. Ia ambruk terduduk di aspal. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Putri konglomerat? Menantuku yang kuhina miskin, kusuruh ngepel, kumaki-maki setiap hari, ternyata anak pemilik JT Group? Bayangan uang miliaran, warisan, dan hidup mewah yang selama ini ia impikan, sebenarnya sudah ada di genggamannya lewat Raisa. Dan dengan bodohnya, ia justru membuangnya demi Selin?" Rizky menatap Raisa dengan pandangan kosong. Kakakmu? Kenapa kamu nggak pernah bilang?" Raisa menatap suaminya dengan dingin. "Karena aku mencari laki-laki yang tulus, Mas. Laki-laki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta papaku. Dan aku pikir aku menemukannya di kamu. Ternyata aku salah. Kamu sama saja. Begitu ada kilau harta sedikit, atau fitnah sedikit, cintamu luntur." "Enggak, aku." Rizky mencoba maju, tapi dua pengawal langsung menghadangnya dengan badan tegap mereka. Rizky terbentur tembok manusia. "Jangan berani-berani mendekati putri saya lagi," ancam Jeremy. "Kamu gagal menjadi pelindungnya. Hakmu sudah habis." Selin, yang menyadari situasinya sudah berbalik 180 derajat, mencoba menyelinap pergi. Ia mundur pelan-pelan ke arah kegelapan. "Tahan wanita itu," perintah Jeremy tanpa menoleh. Dua pengawal lain dengan sigap menangkap lengan Selin. Apa-apaan ini? Lepasin. Gue laporin polisi loh," jerit Selin panik. "Silakan lapor," kata Jeremy santai. "Tapi sebelum itu,
Mari kita lihat siapa sebenarnya menantu idaman ibumu ini. Seorang asisten Jeremy yang berkacamata, membawa sebuah tablet, maju ke depan. Ia berdiri di hadapan Iis yang masih terduduk lemas dan Rizky yang masih syok. Selamat malam, Ibu Iis, Bapak Rizky. Perkenalkan, saya Kepala Divisi Investigasi Internal JT Group, ucap asisten itu formal. Berdasarkan instruksi Bapak Jeremy, kami melakukan pemeriksaan latar belakang kilat terhadap saudari Selin Evangelista dalam 30 menit terakhir. Dan hasilnya sangat menarik. Asisten itu memutar layar tabletnya ke arah Rizky dan Iis, lalu ke arah warga yang menonton. Pertama, asisten itu men-scroll layar. Saudari Selin mengaku baru pulang dari Paris dan sukses berbisnis. Faktanya, paspor saudari Selin sudah mati sejak 3 tahun lalu. Tidak ada catatan perjalanan ke luar negeri dalam 5 tahun terakhir. Warga mulai kasak-kusuk. Loh, katanya dari Paris. Selin wajahnya merah padam. Itu data lama. Gue punya paspor lain. Elaknya. Kedua, lanjut asisten itu tanpa peduli bantahan Selin. Tas Hermes dan sepatu Louboutin yang dipakai saudari Selin malam ini. Asisten itu mengeluarkan alat pemindai kecil, lalu menyorotkannya ke tas Selin. Alat itu berbunyi bip merah. Palsu. Kualitas KW1 dari Mangga 2. Harga pasarannya sekitar 1,5 juta rupiah, bukan 50 juta. Iis Dahlia mendongak, menatap Selin tak percaya. Tas yang ia puja-puja kemarin? Palsu? Dan yang paling penting, suara asisten itu meninggi. Saudari Selin saat ini tercatat sebagai buronan dalam 3 kasus penipuan arisan online dan penggelapan uang sewa mobil di Surabaya dan Bandung. Total kerugian korban mencapai 2 miliar rupiah. Mobil sedan putih yang dia bawa ke sini? Itu mobil rental yang sudah nunggak bayar 2 minggu dan sedang dicari debt collector. Fakta itu menghantam Iis Dahlia telak di ulu hati. Ia merasa sesak napas. Ia telah menukar berlian asli, Raisa, dengan kerikil busuk, Selin. Ia telah mengusir putri konglomerat demi seorang penipu buronan polisi. Selin. Suara Iis bergetar. Kamu bohong sama tante? Kamu bilang mau lunasin utang tante? Selin yang sudah tertangkap basah, membuang topeng manisnya. Ia meludah ke arah Iis. Cuy. Dasar tua bangka bego. Mana ada orang mau lunasin utang lo yang numpuk itu? Gue cuma butuh tempat sembunyi dari debt collector, dan lo dengan gampangnya gue manfaatin. Lagian anak lo si Rizky itu juga nggak punya duit, gue juga rugi. Rizky merasa ditampar bolak-balik. Hancur sudah. Istrinya ternyata putri raja yang menyamar, dan wanita yang ibunya agung-agungkan ternyata penipu yang memanfaatkan mereka. Betapa bodohnya dia. Betapa butanya dia. Pak polisi sedang dalam perjalanan untuk menjemput saudari Selin. Tutup asisten itu, lalu memberi kode pada pengawal untuk tetap menahan Selin yang meronta-ronta. Jeremy menatap Iis yang kini menangis meraung-raung di aspal. Kamu menghina putriku miskin. Padahal kamulah yang miskin hati dan miskin logika. Rizky jatuh berlutut. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Ia menatap Raisa yang berdiri anggun di samping ayahnya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Tapi rasanya seperti beda benua. Maafin aku. Lirih Rizky. Aku nggak tahu, ibu bilang. Masih mau menyalahkan ibumu? Potong Jeremy tajam. Laki-laki sejati itu punya pendirian. Rizky. Bukan jadi boneka ibunya. Tapi karena kamu masih saja berlindung di balik ketiak ibumu, biar saya perlihatkan betapa busuknya wanita yang kamu patuhi itu. Jeremy mengangguk pada asistennya lagi. Putar rekamannya. Rekaman apa? Tanya Iis panik, air matanya bercampur luntur bedak. Rumah ini, kata Raisa tiba-tiba, suaranya tenang. Aku pasang CCTV dan penyadap suara di ruang tamu dan dapur. Bukan untuk memata-matai, tapi karena aku sering khawatir ibu jatuh atau sakit saat aku di kamar. Tapi ternyata, alat itu merekam hal lain. Asisten Jeremy menyalakan speaker Bluetooth portable yang suaranya cukup keras untuk didengar seluruh tetangga. Suara rekaman berputar. Suara Iis, kamu lihat ini, Sel? Si Raisa itu ternyata pinter nyolong duit Rizky, bros ini. Kalau dijual bisa puluhan juta. Suara Selin, tante mau nggak hidup enak?
Tante harus bikin Rizky cerai sama Raisa secepatnya. Suara Iis, tapi si Rizky itu bucin banget sama Raisa, susah misahinnya. Suara Selin, kita harus bikin skenario. Kita harus bikin seolah-olah Raisa itu selingkuh. Raisa itu wanita nggak bener yang main sama om-om. Suara Iis, bener juga kamu. Pantesan dia sering main HP. Ide bagus Sel. Biar si Rizky jijik sama dia dan langsung talak 3. Nanti kalau mereka cerai, aset-aset Raisa yang dia sembunyiin kita rampas. Rekaman berhenti. Hening. Benar-benar hening yang mencekam. Warga menatap Iis Dahlia dengan pandangan jijik yang luar biasa. Ibu-ibu tetangga mulai berbisik keras. Astagfirullah, jahat banget Bu Iis. Tega ya fitnah menantu sendiri zina cuma demi duit. Ibu macam apa itu? Rizky menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Tatapan kebencian. Bu. Suara Rizky parau, air matanya menetes. Ibu ngerencanain ini semua? Ibu nuduh istriku zina? Padahal ibu tahu itu bohong? Ibu hancurin rumah tangga Rizky demi uang? Iis gelagapan. Ia mencoba merangkak mendekati Rizky. Nak, dengerin ibu. Ibu hilaf. Ibu cuma mau kamu bahagia sama orang kaya. Ibu kepepet utang arisan. Cukup, teriak Rizky. Teriakannya begitu keras, hingga urat lehernya menonjol. Aku selalu nurut sama ibu. Gaji aku kasih ibu, istri aku suruh ngalah sama ibu. Tapi ini balesan ibu? Ibu bikin aku jadi suami durhaka yang nuduh istri sendiri pelacur. Rizky memukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Sakit, Bu. Sakit banget. Jeremy Thomas merangkul Raisa, membawanya berbalik membelakangi drama keluarga yang hancur itu. Ayo pulang, Nak. Tempatmu bukan di sini. Bau bangkai kebohongan terlalu menyengat. Tunggu. Raisa. Jangan pergi. Iis mencoba mengejar, tapi terhalang pengawal. Maafin ibu, Nak. Ibu nggak tahu kamu kaya. Kalau ibu tahu, ibu bakal layani kamu kayak ratu. Jangan laporin ibu ke polisi, Nak. Tolong lunasi utang ibu dulu. Kata-kata Iis yang masih saja membahas uang, membuat Raisa berhenti sejenak. Ia menoleh sedikit, memberikan tatapan terakhir. Itulah bedanya kita, Bu, ucap Raisa datar. Ibu menilai manusia dari harganya. Saya menilai manusia dari hatinya. Dan maaf, dompet saya mungkin tebal, tapi hati saya sudah tertutup untuk ibu. Raisa masuk ke dalam mobil Alphard mewah itu. Pintu tertutup otomatis, memisahkan dunia Raisa yang berkelas dengan dunia Rizky yang runtuh. Jeremy masuk menyusul putrinya. Konvoi mobil-mobil hitam itu pun perlahan bergerak maju, meninggalkan debu, meninggalkan Iis yang meraung di tanah, Selin yang diseret polisi yang baru datang, dan Rizky yang menangis sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang, menatap lampu belakang mobil istrinya yang menjauh, membawa pergi separuh jiwanya yang tak akan pernah kembali. Matahari pagi di Jakarta biasanya membawa harapan baru. Tapi bagi Rizky Nazar dan Iis Dahlia, pagi ini adalah awal dari kiamat kecil mereka. Setelah malam yang penuh huru-hara itu, mereka tidak bisa tidur. Selin Evangelista sudah dibawa pergi oleh mobil patroli polisi semalam, meninggalkan jejak drama yang menjadi buah bibir satu kompleks. Iis Dahlia duduk di sofa ruang tamu yang kusam, matanya bengkak, masih berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Ia berharap Raisa akan keluar dari dapur membawakan teh manis, dan ternyata ia masih menantu yang bisa disuruh-suruh. Tapi dapur itu kosong. Dingin. Tidak ada aroma nasi goreng. Tiba-tiba, ponsel Rizky berdering. Nama, Pak Bos, muncul di layar. Rizky mengangkatnya dengan tangan gemetar, berharap setidaknya pekerjaannya aman. Halo, Pak. Rizky, suara di seberang sana terdengar dingin dan formal, tidak seperti biasanya yang santai. Mulai hari ini kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Surat pemecatan resmi sudah saya email ke kamu. Pesangon akan ditransfer sesuai aturan. Rizky bagai disambar petir. Tetapi Pak, kenapa? Kinerja saya bulan ini bagus. Saya nggak pernah bolos. Ini instruksi dari pemegang saham mayoritas, Rizky. Asal kamu tahu, posisi kamu sebagai staf admin itu sebenarnya tidak ada.
Itu posisi yang dibuat-buat 2 tahun lalu atas permintaan investor khusus kami, Bapak Jeremy Thomas, supaya suaminya putrinya punya pekerjaan yang layak. Sekarang, beliau menarik kembali rekomendasi itu. Jadi, posisi itu dihapus. Sambungan telepon terputus. Rizky lemas, ponselnya terjatuh ke lantai. Jadi selama ini, pekerjaannya, gajinya, itu semua pemberian mertuanya yang ia hina? Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki bukan lagi diinjak, tapi sudah dikubur hidup-hidup. Belum sempat Rizky mencerna rasa malunya, pintu depan digedor keras. Dok, dok, dok. Is terlonjak kaget. Siapa itu? Kaye? Jangan-jangan polisi lagi? Rizky membuka pintu. Di sana berdiri bapak kos, pemilik rumah kontrakan mereka, dengan wajah masam. Pak kos. Ada apa pagi-pagi? Tanya Rizky gugup. Gak usah basa-basi, Mas Rizky. Saya mau minta kunci rumah. Hari ini juga kalian harus angkat kaki, kata bapak kos tanpa tedeng aling-aling. Loh? Pak? Kan saya sudah bayar bulan ini. Kontraknya masih sisa 3 bulan, protes Rizky. Siapa bilang Mas Rizky yang bayar? Bapak kos tertawa sinis. Yang bayar kontrakan ini selama 2 tahun itu Mbak Raisa. Dia yang transfer ke saya setiap tahun, lunas. Mas Rizky cuma bayar uang listrik doang kan? Nah, barusan pengacara Mbak Raisa telepon, katanya kontrak tidak diperpanjang dan sisa uang sewa minta dikembalikan ke rekening Mbak Raisa. Jadi, karena yang punya duit sudah minta putus kontrak, kalian harus keluar. Sekarang, saya mau renovasi. Is Dahlia yang mendengar itu dari dalam rumah langsung berlari keluar. Pak, Bapak nggak punya hati ya? Kami mau tinggal di mana? Anak saya baru dipecat. Itu bukan urusan saya, Bu Is. Lagian saya juga malu punya penyewa yang viral di medsos karena ngusir istri sendiri. Tuh, lihat grup warga, isinya video ibu semua. Bikin nama kontrakan saya jelek. Udah, cepetan beres-beres. Saya kasih waktu sampai jam 12 siang. Bapak kos pergi begitu saja. Rizky dan Is saling pandang. Dalam waktu kurang dari 12 jam, mereka kehilangan istri menantu konglomerat, kehilangan pekerjaan, dan sekarang kehilangan tempat tinggal. Fasilitas VIP yang selama ini Raisa berikan secara diam-diam, pekerjaan yang nyaman, rumah yang layak, dicabut seketika. Mereka baru sadar, selama ini mereka menumpang hidup pada orang yang mereka sebut benalu. Jam 11 siang. Rizky dan Is duduk di pinggir jalan, dikelilingi kardus-kardus berisi barang-barang mereka yang tidak seberapa. Kipas angin butut, kompor gas, dan tumpukan baju. Mereka persis seperti gelandangan. Matahari menyengat kulit. Tapi yang lebih panas adalah telinga Is yang mendengar gunjingan tetangga yang lewat. Tidak ada yang mau membantu. Mereka yang dulu sering disapa Is dengan sombong, kini memalingkan muka atau tersenyum mengejek. Rasain loh. Makanya jangan durhaka sama mantu, celetuk seorang ibu-ibu sambil lewat naik motor. Tiba-tiba, 2 motor metik berhenti mendadak di depan mereka. 2 pria berjaket kulit hitam dengan wajah garang turun. Mereka bukan polisi, dan jelas bukan teman Rizky. Mereka adalah debt collector, penagih utang. Bu Is Dahlia? Tanya salah satu pria itu, suaranya berat. Wajah Is pucat pasi. Ia mengenali mereka. Ini orang suruhan bandar arisan dan pinjaman online tempat ia meminjam uang untuk gaya hidup sosialitanya, utang yang rencananya akan dilunasi oleh Selin, yang ternyata penipu, atau dari hasil jual mobil Raisa, yang gagal dirampas. Iya, Mas. Cicit Is. Mana janji ibu? Katanya mau lunasin pagi ini? Bos kami udah lihat video ibu viral. Katanya dapat mobil Porsche. Mana mobilnya? Kami mau tarik buat bayar utang 50 juta ibu. Is gemetar hebat. Mobilnya diambil yang punya, Mas. Saya ditipu orang. Halah. Alasan, bentak penagih utang itu. Ia menendang salah satu kardus barang Is hingga isinya tumpah. Kami nggak mau tahu. Bayar sekarang atau kami bawa ibu ke kantor polisi atas tuduhan penipuan. Is menangis histeris. Ia bersimpuh di kaki Rizky. Rizky,
Tolong ibu, nak, bayarin utang ibu. Kamu punya tabungan kan? Rizky menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tabungan apa, Bu? Gaji Rizky kan tiap bulan habis buat ibu belanja, buat ibu arisan, buat ibu pamer. Rizky nggak punya sepeser pun. Di dompet Rizky cuma ada 50.000 perak. Terus ibu harus gimana? Mereka mau bunuh ibu. Iis meraung-raung, menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. Telepon Raisa. Cepat telepon Raisa. Minta maaf sama dia. Suruh dia bayarin utang ibu. Dia kan kaya raya, uang 50 juta itu cuma receh buat dia. Mendengar nama Raisa disebut dengan nada menuntut itu, amarah Rizky yang terpendam akhirnya meledak. Ibu masih punya muka minta tolong Raisa? Rizky berteriak di depan wajah ibunya, mengabaikan preman-preman yang menonton. Ibu sadar nggak sih kita begini karena siapa? Karena keserakahan ibu. Raisa itu istri yang sempurna, Bu. Dia nggak pernah nuntut, dia sabar, dia hormat sama ibu. Tapi ibu injak-injak dia. Ibu fitnah dia zina. Sekarang pas ibu susah, baru inget Raisa. Kamu nyalahin ibu? Ibu ngelakuin ini buat kamu. Balas Iis tak mau kalah. Buat aku apanya? Buat gengsi ibu. Rizky membanting helmnya ke aspal hingga pecah. Prang. Sekarang kita gembel, Bu. Gembel. Dan ini semua karena aku nurut sama ibu yang gila harta. Para penagih utang itu tertawa melihat drama keluarga itu. Udah, nggak usah sinetron. Karena nggak ada duit, barang-barang ini kami sita semua. Tanpa ampun, mereka mengangkut televisi tabung, kulkas 1 pintu, dan sisa barang berharga yang ada di kardus ke atas motor mereka. Iis mencoba menahan kulkasnya, tapi ia didorong hingga jatuh tersungkur di aspal panas. Jangan, itu kulkas kreditan belum lunas, jerit Iis. Rizky hanya diam, membiarkan semuanya diambil. Ia merasa pantas mendapatkan ini. Ia melihat ibunya menangis meraung-raung di tanah berdebu, persis seperti Iis memperlakukan Raisa kemarin. Karma itu bukan hanya nyata, tapi datang dengan layanan ekspres. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta, kesombongan Iis Dahlia resmi runtuh, rata dengan tanah. 3 hari kemudian, Rizky dan Iis kini menumpang di sebuah petak kontrakan kumuh di daerah pinggiran sungai, tempat yang jauh lebih buruk dari rumah sebelumnya. Dindingnya dari triplek, atapnya bocor, dan baunya pengap. Iis jatuh sakit karena stres, hanya bisa berbaring di kasur tipis sambil terus mengigau memanggil nama Raisa. Rizky duduk di depan pintu, menatap hujan deras yang turun. Perutnya perih menahan lapar. Ia baru saja selesai menjadi kuli panggul di pasar induk, demi membeli sebungkus nasi dan obat untuk ibunya. Di warung kopi seberang jalan, sebuah televisi menyiarkan berita infotainment. Rizky menyipitkan mata, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di layar TV, terlihat Raisa Andriana sedang diwawancarai. Raisa tampak bercahaya. Ia mengenakan gaun elegan, rambutnya tergerai indah, berdiri di samping ayahnya, Jeremy Thomas, dalam acara peresmian yayasan sosial milik JT Group. Tidak ada lagi jejak kesedihan di wajahnya. Ia tersenyum, senyum yang sangat cantik, senyum yang dulu milik Rizky, tapi kini terasa begitu jauh. Mbak Raisa, apa motivasi mendirikan yayasan untuk wanita korban KDRT dan fitnah ini? Tanya wartawan di TV. Raisa menjawab dengan tenang, saya pernah merasakan bagaimana sakitnya tidak dipercaya dan direndahkan. Saya ingin semua wanita tahu bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, apalagi oleh pasangan yang tidak tahu cara menghargai. Rizky menunduk. Air matanya menetes bercampur dengan air hujan yang tampias ke wajahnya. Kalimat itu menamparnya telak. Aku bodoh. Bisik Rizky. Aku bodoh banget. Rasa penyesalan itu bukan lagi tentang kehilangan fasilitas atau uang. Di momen keterpurukan ini, Rizky sadar bahwa ia kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Raisa yang mau makan nasi kecap bersamanya. Raisa yang memijat kakinya saat pulang kerja. Raisa yang tidak pernah mengeluh meski dihina ibunya. Dengan tekad yang tersisa, Rizky berdiri. Ia harus bertemu Raisa. Bukan untuk minta balikan, ia tahu ia tidak pantas. Bukan untuk minta uang.
Ia hanya ingin minta maaf. Ia ingin membersihkan hatinya yang busuk ini sebelum ia gila. Rizky memakai kemeja terbaiknya yang tersisa, yang sudah agak kusut, dan menerobos hujan. Ia naik angkutan umum, berganti-ganti bus, menuju kawasan Segitiga Emas Jakarta, tempat kantor pusat JT Group berdiri megah mencakar langit. Sesampainya di lobi gedung JT Tower yang marmernya mengkilap, Rizky yang basah kuyup langsung dihadang security. "Maaf, Pak. Ada keperluan apa?" "Penampilan Bapak mengganggu kenyamanan," tegur security bertubuh besar. Saya mau ketemu Raisa." "Bu Raisa Andriana," kata Rizky dengan suara bergetar kedinginan. "Sudah ada janji?" "Saya suaminya mantan suaminya," ralat Rizky pelan. Security itu menatapnya curiga, lalu berbisik ke ERPC-nya. Tak lama kemudian, security itu menggeleng. "Maaf, tidak ada instruksi untuk menerima tamu tanpa janji. Silakan keluar." "Tolong Pak, sebentar saja. Saya cuma mau ngomong 5 menit. Saya mohon." Rizky sampai berlutut di lantai lobi yang dingin. Orang-orang berlalu lalang menatapnya aneh. Seorang pria yang dulu punya segalanya, cinta tulus, kini mengemis waktu. Security itu hendak menyeretnya keluar, ketika tiba-tiba lift VIP terbuka. Raisa keluar bersama beberapa staf. Ia hendak menuju mobilnya. Langkah Raisa terhenti saat melihat keributan di lobi. Matanya bertemu dengan mata Rizky yang sedang berlutut. Hening sejenak di lobi mewah itu. Rizky melihat Raisa. Raisa melihat Rizky. Raisa memberi isyarat tangan pada security untuk berhenti. Ia berjalan mendekat, tapi menjaga jarak aman. Aura wibawanya membuat Rizky tidak berani berdiri. "Kamu ngapain di sini, Mas?" tanya Raisa. Suaranya datar, tanpa emosi. Bukan benci, tapi indifferent, tak acuh, yang jauh lebih menyakitkan. Rizky mendongak, menatap wajah wanita yang pernah ia peluk setiap malam itu. Aku minta maaf." Suara Rizky pecah. Ia menangis terseduh-seduh di depan umum, tidak peduli lagi dengan harga dirinya. "Aku salah. Aku suami yang gagal. Aku nggak percaya sama kamu. Aku lebih dengerin ibu daripada kamu. Aku nyesel. Sumpah demi Tuhan, aku nyesel." Raisa menatap Rizky dengan pandangan iba, tapi iba selayaknya melihat orang asing yang kesusahan. Tidak ada lagi tatapan cinta di sana. Penyesalan memang selalu datang di akhir. "Mas, kalau di awal namanya pendaftaran," jawab Raisa tenang. "Berdiri, Mas. Jangan permalukan dirimu sendiri lagi." Rizky perlahan berdiri, badannya menggigil. Aku nggak minta balikan. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma mau kamu tahu, kalau aku cinta sama kamu. Aku sadar sekarang." Raisa tersenyum tipis, senyum yang mengandung kepahitan masa lalu. "Cinta itu kata kerja, Mas. Bukan cuma perasaan. Cinta itu mempercayai. Cinta itu melindungi. Waktu kamu biarkan ibumu menampar aku, waktu kamu biarkan warga mengusir aku, waktu kamu tanya, berapa harga mobil itu, saat itulah kamu membunuh cinta kita." Raisa menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan tegas. "Aku sudah memaafkan kamu, Rizky. Sebagai manusia, aku memaafkan. Aku tidak dendam." Wajah Rizky sedikit cerah. "Beneran, Tapi," potong Raisa cepat. "Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti memberi kesempatan kedua. Gelas yang pecah, kalaupun direkatkan lagi, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Kita sudah selesai." Rizky tertunduk lagi. Harapan kecilnya padam. Dan satu lagi, suara Raisa menjadi lebih keras dan tajam. "Ini peringatan terakhir buat ibumu. Pengacaraku sudah mengumpulkan bukti rekaman fitnah dan penipuan yang ibumu lakukan bersama Selin. Selin sudah dipenjara. Kalau ibumu sekali lagi mencoba menghubungi aku, atau membuat drama di media, atau mengganggu hidupku, aku pastikan dia akan menyusul Selin ke sel tahanan. Tanpa ampun." Rizky mengangguk lemah. "Iya, aku janji. Aku akan jaga ibu biar nggak ganggu kamu lagi. Aku pamit,
Bahagia ya? Rizky berbalik badan, menyeret kakinya yang berat meninggalkan lobi gedung itu. Ia berjalan kembali ke dalam hujan, kembali ke realitasnya yang gelap. Raisa menatap punggung mantan suaminya itu menjauh. Ada setitik air mata yang jatuh di pipinya, air mata perpisahan untuk kenangan masa lalu. Jeremy Thomas muncul di belakangnya, menepuk bahu putrinya. "Kamu hebat, Nak. Kamu kuat," kata Jeremy. "Ayo pulang, Pah." "Raisa lapar," jawab Raisa sambil menghapus air matanya dan tersenyum. Kali ini, senyumnya benar-benar lepas. Beban di dadanya sudah hilang. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah bergegas, tapi selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. 1 tahun telah berlalu sejak drama Porsche merah itu mengguncang sebuah gang kecil di Jakarta. Di sebuah pasar tradisional yang becek, seorang wanita tua dengan rambut beruban dan punggung yang mulai membungkuk sedang berteriak-teriak menawarkan dagangan. Gorengan, gorengan anget, tahu isi, bakwan. Itu adalah Iis Dahlia. Wajahnya yang dulu selalu glowing dengan bedak tebal, kini keriput dan kusam. Tidak ada lagi alis cetar membahana. Tangannya yang dulu hanya mau memegang kartu arisan, kini kapalan terkena minyak panas. Ia bekerja membantu penjual gorengan untuk membayar sisa utang-utangnya yang dicicil. Setiap kali melihat mobil mewah lewat, hatinya berdesir perih, teringat kebodohannya membuang menantu emas. Penyesalan itu menjadi hantu yang menemaninya tidur setiap malam di kontrakan sempit. Di sudut kota lain, sebuah sel penjara wanita. Celine Evangelista duduk merenung di balik jeruji besi. Ia divonis 3 tahun penjara atas kasus penipuan berlapis. Wajah cantiknya pudar tanpa perawatan klinik kecantikan. Ia kehilangan masa mudanya karena keserakahan ingin jalan pintas. Sementara itu, Rizky Nazar memarkirkan motornya di depan sebuah ruko. Ia kini bekerja sebagai kurir pengantar paket. Kulitnya lebih hitam terbakar matahari, tubuhnya lebih kurus. Tapi matanya terlihat lebih hidup dan tegar. Ia belajar hidup mandiri. Ia belajar bertanggung jawab atas ibunya dan kesalahannya. Rizky mengambil paket yang harus diantar. Ia melihat nama penerima di paket itu. Sebuah nama yang asing, tapi alamatnya tertuju ke gedung JT Tower. Rizky tersenyum getir. Ia tidak akan masuk ke sana lagi. Ia menyerahkan paket itu ke resepsionis, lalu berbalik pergi. Ia sudah menerima takdirnya. Ia menjalani hukuman sosialnya dengan ikhlas, berharap suatu hari Tuhan memberinya ketenangan hati, meski kebahagiaan masa lalu tak akan kembali. Dan di sebuah taman mewah di halaman belakang rumah besar kawasan Menteng, suara tawa bayi terdengar riang. Raisa Andriana sedang menggendong seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan yang gemuk dan lucu. Di sampingnya, seorang pria tegap, bukan Rizky, mungkin sosok baru atau hanya tersirat sebagai masa depan, sedang tertawa bersama Jeremy Thomas. Jeremy menatap putrinya dan cucunya dengan mata berbinar. "Cucu kakek ganteng banget. Nanti kalau gede jangan jadi buaya ya, jadi Garuda." Raisa tertawa lepas. Ia terlihat sangat bahagia, damai, dan penuh cinta. Ia melihat ke langit biru yang cerah. Masa lalunya yang pahit dengan Rizky telah menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita tangguh seperti sekarang. Ia bukan lagi wanita yang menyembunyikan identitasnya karena takut tidak dicintai. Ia sekarang tahu, orang yang tepat akan mencintainya dalam segala kondisi, baik saat ia memegang sutil penggorengan maupun saat ia memegang kemudi perusahaan. Raisa mencium pipi anaknya. "Jadilah laki-laki yang menghormati wanita, Nak," bisiknya pelan. Angin sore berhembus lembut, menutup lembaran kisah sandiwara itu untuk selamanya. Kebaikan telah menemukan jalannya, dan keserakahan telah menuai badainya. Menuai badainya. Menuai badainya. Menuai badainya. Menuai badainya. Menuai badainya.